Yesus Raja di atas segala raja. Tema hari ini adalah Yesus Raja di atas segala raja. Bestin bisa perlihatkan satu foto. Pada tanggal 4 Desember tahun 1977, Bapak sekalian, di Afrika Tengah, di Bangui, ada acara namanya penobatan seorang kaisar yang bernama Bokassa. Foto di atas adalah Bokassa, seorang kaisar di Afrika Tengah. Bahkan dikatakan acara ini menghabiskan biaya 25 juta dolar atau setara dengan 355 miliar. Kemudian yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu perhatikan semua yang dipakai dan apa yang ini fakta, ini realita sejarah. Bahkan ada 8 dari 29 anaknya, dia punya 9 istri, saudara. Nah, jadi dia memanggil 8 anaknya untuk ikut berparade maju ke stadiumnya itu di karpet kerajaan. Kemudian dikatakan bahwa dia juga mengenakan gaun seharga 73.000 dolar atau 1,1 M. Jubah yang dipakai itu seharga itu. Dirancang oleh seorang dari Paris. Jadi memang sangat mewah dan megah penabisannya. Kemudian dikatakan bahwa setiap band marinir berteriak, "Pawai suci yang mulia, Kaisar Bokassa satu." Lalu kemudian Bokassa maju, raja itu maju pelan-pelan, kemudian mengenakan jubah itu, tahu nggak beratnya seberapa? 14 kilo jubahnya, saking beratnya, karena memang banyak mutiaranya di dalam situ katanya. Kemudian dengan 785.000 mutiara bertabur dan sulaman emas di jubah itu, saudara. Kemudian dikatakan bahwa elangnya, tahu elangnya itu, patungnya itu emas. Itu 34 miliar katanya. Di ada emas dan campuran gitu. Itu jumlahnya harganya 34 miliar. Jadi sangat kaya sekali acara itu. Dan kemudian saudara, mahkotanya itu bernilai 2,5 juta miliar, 2,5 juta itu setara dengan kurang lebih 18 atau berapa M itu. Jadi total untuk semua acaranya itu 395 miliar untuk penabisan seorang raja di Afrika Tengah. Ironisnya saudara, 2 tahun kemudian rakyat semua menangis kelaparan karena bahkan baju pun untuk pakai anak-anak tidak bisa. Karena uang rakyat dipakai untuk penabisan rajanya, yaitu bernama Bokassa satu. Dan ini luar biasa. Kemudian 2 tahun kemudian dikudeta oleh Paris. Dihancurkan, direbut, kemudian akhirnya mereka jatuh miskin, semua kekayaan istana yang dibangun oleh Bokassa itu hancur sekejap saja. Saudara, kita lihat sekarang bagaimana Yesus menjadi raja. Boleh lihat gambar selanjutnya. Kita lihat raja Tuhan Yesus pakai apa? Keledai. Ada mahkota? Jubahnya berapa kilo? Terbuat dari apa jubah Yesus? Apakah menggunakan lambang elang yang terbuat dari emas? Tidak, saudara. Dengan sederhananya, bahkan itu keledai pun itu pinjam, saudara. Pinjam dengan orang lain. Kita lihat bagaimana justru Tuhan kita hari ini, Minggu Palma, itu justru mengajarkan tentang Yesus kita, Tuhan kita, itu raja. Tapi raja yang berbeda dengan raja dunia ini. Berbeda dengan raja di segala raja. Bahkan di atas segala raja. Bukan hanya beda, tapi di atas segala raja. Mari kita akan lihat ada berapa keunikan dari Tuhan Yesus tentang raja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kenapa disebut dengan raja di atas segala raja? Bahkan dalam tafsiran mengatakan Yesus adalah the kind of new king, ada raja jenis baru, ya, jenis baru. Kita lihat yang pertama, saudara. Kita lihat yang pertama, ketika Yesus memasuki Betfage atau di Betania. Betania itu dekat dengan Yerusalem. Di sana kemudian Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari apa? Mencari keledai. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus mencari keledai? Mengapa memilih keledai muda dibanding binatang yang lain? Kalau milih kuda, enggak. Milih keledai karena ada 2 alasan, saudara. Yang pertama, karena Yesus ingin menunjukkan dirinya sebagai Mesias. 500 tahun sebelumnya, Zakaria telah menubuatkan bahwa Mesias akan datang menunggangi seekor anak keledai yang kita baca tadi pembukaan. Zakaria pasal 9 ayat 9, saya akan bacakan sekali lagi. "Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu akan datang kepadamu, dia benar dan selamat, rendah hati dan menaiki seekor keledai." Ini versi NIV. "Di atas seekor anak kuda seekor keledai." Ya, ini Bapak sekalian, bahwa Yesus
mengapa memilih keledai? Karena ingin menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Mesias itu ya penyelamat. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memilih keledai? Yaitu berbicara tentang semangat batin Yesus. Bukan hanya identitasnya sebagai Mesias, tapi semangatnya, yaitu apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja yang sangat rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita baca di versi yang lain, ini kan Lukas ya, kalau kita baca di Matius, Markus, ada dikatakan, Matius ya, Yesus adalah seorang raja yang lemah lembut dan rendah hati. Bapak sekalian, ini sangat kontras dengan kondisi zaman sebelum Tuhan Yesus, bahkan banyak raja. Ini pernyataan Yesus bukanlah ketika Yesus menggunakan keledai, inilah bukan pernyataan politik. Dia tidak datang membawa pasukan, dia datang tidak membawa semua alat perang, enggak Saudara. Justru Yesus datang untuk menyatakan tentang spiritual Mesiasnya. Mari kita bandingkan ya. Ada seorang peneliti bernama Clarin seorang peneliti perang. Dia bilang setiap orang kalau seorang raja pasti punya pasukan. Dan biasanya kalau udah mau berperang dan setelah perang kondisinya tuh sangat kacau sekali. Lalu dia memberikan gini. Harusnya kalau Yesus datang menjadi raja, merebut kota, harusnya tuh tembok dirobohkan, kemudian ada kemenangan-kemenangan yang mereka rebut, kemudian ada api asap ya, yang karena dibakar ada habis perang, kemudian banyak pangeran ditawanan, dirantai, kemudian banyak sekali mayat-mayat terbengkalai karena habis perang. Nah justru Saudara, apa yang diperlihatkan Yesus tidak membawa perang, Yesus tidak membunuh orang, Yesus juga justru tidak mengarahkan untuk merebut kota itu. Tapi Yesus datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Bahkan dalam Matius pasal 11, 28-29 Yesus berkata, "Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi Saudara, saya mengatakan demikian, bahwa raja baru kita, yaitu Yesus Kristus, kenapa disebut raja baru? Karena dia satu-satunya raja yang datang dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Mungkin ini kita sudah sering dengar ya, kalau kita baca di internet, dengar khotbah-khotbah pendeta, kita sering dengar kata istilah itu. Tapi benarkah Saudara, kita sungguh-sungguh melihat Yesus adalah raja kelembutan, raja yang sangat lembut, yang mengasihi dan yang melayani. Dan kalau kita mau berkata, kok sangat tidak efektif seorang raja datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Saya tanya, musuhnya siapa yang takut kalau seorang raja datang dengan lemah lembut? Siapa yang takut? Ada yang takut? Ketika perang, raja datang dengan lemah lembut, rendah hati. Siapa yang takut? Semua raja akan memandang raja seperti ini sangat rendah. Raja seperti apa ini? Datang dengan keledai, lemah lembut, tidak bawa pasukan, tidak bawa alat perang. Mati konyol ini. Pasti ditertawakan sama musuh-musuhnya. Pasti akan dihina oleh musuh-musuhnya. Nah itu bisa dipungkiri Saudara. Mungkin ketika kita sebelum percaya Yesus, kita baca kisah ini. Raja apa ini? Seperti setahu saya, raja itu nggak seperti ini. Seperti Bokasa tadi, yang megah, penabisannya pun menghabiskan berapa M itu. Jubahnya mewah, tapi kok Yesus rendah hati dalam lembut. Nah inilah menariknya, raja yang baru, yaitu dengan lembut dan rendah hati. Nanti kita akan lihat aplikasinya ya Saudara. Saya ingin memperlihatkan bagaimana perjalanan atau makna raja yang baru. Kemudian yang kedua, setelah Yesus masuk ke ini, kita lihat ayat yang 34 dan seterusnya 35. Dan mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengatasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengelilingi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, dan seterusnya. Nah perhatikan Bapak sekalian, ketika Yesus masuk, di dalam Lukas tidak dikatakan bahwa ada daun palem. Padahal di sini ada daun palem ya. Daun palem, di pintu ada palem, di tangga ada palem. Palem apa, Saudara? Mengapa orang Yahudi saat itu menggunakan palem menyambut raja? Ada yang tahu? Kalau bahasanya Bang Ando, apa? Mana Bang Ando?
Oke, dengar berarti. Kalau bahasa Bang Karis, palem. Kalau Bang Karis bilang itu palempuan. Tapi kita bilang enggak, bukan palempuan. Tapi daun palem. Nah, palem, saudara, itu adalah simbol nasionalis. Di mana orang-orang saat itu yang dijajah ingin bebas dari penjajah. Makanya menggunakan palem. Palem itu lambang nasionalis. Jadi ketika mereka menggunakan palem, menyanjung Yesus, itu artinya Hosana. Hosana apa artinya? Tahu artinya Hosana? Kita selalu mengucapkan kata itu tapi nggak ngerti artinya. Apa itu Hosana? Halo? Apa itu Hosana? Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Jadi masuk akal ketika mereka menggunakan pakaian daun palem yang melambangkan lambang nasionalis yang ingin dibebaskan dan bersuruh Hosana artinya selamatkan kami, itu sangat masuk akal, nyambung. Makanya kita bisa mikir, oh iya berarti harapan jahat itu bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka. Betul? Dan saya mau tanya, ketika Yesus dipuji Hosana, terus kemudian apa lagi? Diberkati dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Yesus tolak enggak? Ditolak sebagai raja. Yesus menolak, jangan begitu. Saya nggak layak disebut raja. Yesus ngomong gitu enggak? Enggak. Yesus menerima pujian, kemuliaan dari orang-orang saat itu yang berkata, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Yesus terima pujian itu. Tapi ada fakta yang menarik, saudara. Yesus menerima pujian, kemuliaan dari orang-orang, tapi Yesus juga menerima dari mulut yang sama orang-orang yang mengkhianati dia. Yesus juga menerima dengan tenang. Yesus tidak membantah, dicemooh, dikhianati dengan mulut yang sama. Ini saya membacakan sedikit, saudara. Sebenarnya Minggu Palma itu adalah minggu 6 hari sebelum Yesus mati. Minggu Palma adalah minggu di mana 6 hari persiapan Yesus akan disalibkan. Nanti Jumat Agung, Jumat ini ya. Jadi kan minggu kan minggu hari pertama. Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Hari ke-6, Kamis ya, Jumat. Pokoknya hari ke-6. Hari ke-6 Yesus akan mati. Jadi sebenarnya Minggu Palma adalah di mana mempersiapkan Yesus akan mati. Nah, pertanyaan saya, saudara, di mana orang-orang yang nanti kita lihat ya, orang-orang yang berteriak, diberkatilah raja yang akan datang nama Tuhan, kemudian mereka bilang, bahkan ditambahin satu kalimat, damai sejahtera di surga dan kemudian di tempat yang maha tinggi. Wah, itu perkataan pujian yang luar biasa, saudara. Harus diakui. Bahkan kalau kita tahu suasananya, ini saya baca satu tafsiran, dia menceritakan suasananya dari perjalanan dari Betania ke Yerusalem sampai turun ke gunung, itu suara mereka tuh sangat menggemparkan. Karena yang mengikuti itu pertama satu kelompok, kemudian yang kedua gabung lagi kelompok yang lain, masuk kota Yerusalem, gabung lagi kelompok yang lain, massa lebih besar, berteriak dan menyambut raja yang baru. Karena di pikiran mereka, wah ini raja kami, Hosana, selamatkan kami. Palem itu menunjukkan, ayo Tuhan, raja kami, bebaskan kami dari penjajah. Itu bentuk dari inspirasi mereka untuk dibebaskan. Tapi justru Minggu Palma dan Jumat Agung itu adalah paradoks. Paradoks pekan suci yang saya mau katakan demikian. Orang-orang yang sama tadi, saudara, yang begitu banyak masanya, akhirnya juga ketika Yesus disalibkan, yang hadir meneriaki Hosana itu, di mana semua orang itu? Semua pergi, saudara. Yang ramai menjadi hanya seberapa orang? Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes, murid Yesus, yang dekat di kayu salib. Yang lain mana? Yang pertama menganjung tinggi, Yesus maha tinggi. Di jalan Yesus mengangkat kayu salib. Salibkan dia. Salibkan dia. Dia penghujat. Dipuji kemudian dihina. Diangkat kemudian dicemooh. Ditinggikan kemudian dijatuhkan, saudara. Pertama diakui sebagai raja. Sekarang dianggap sebagai penjahat yang paling hebat. Dengan mulut yang sama. Saya tanya, apakah Yesus juga terima? Yesus juga terima. Dia dipuji, Yesus terima. Yesus dihujat, dihina, Yesus juga terima. Itulah raja yang baru, yang berbeda dengan raja yang lain. Saudara, kalau sebagai saudara, sebagai orang yang menjaga harga diri, kita kan punya harga diri kan. Dan siapa yang mau dihina? Siapa yang mau dicaci maki?
Oh, kita marah besar, saudara. Kita akan emosi habis-habisan. Apalagi orang yang mencaci maki itu ada orang yang pertama justru memuji kita. Justru orang yang saat kita percayai. Ternyata dia belakang menghina kita. Kita marah, nak? Marah. Bukan hanya marah, bahkan kita akan berusaha untuk bagaimana, wah orang ini kurang ajar misalnya. Itu memang naluri seorang manusia. Fakta ini justru mengatakan demikian, Bapak sekalian. Orang yang di depan kita, yang paling memuji kita, siap-siaplah, orang ini justru nanti akan mengkhianati kita. Orang yang selalu menjunjung tinggi depan kita, justru orang-orang yang terakhir nanti akhirnya, justru orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Jadi jangan termakan dengan pujian manusia, saudara. Jangan terlalu terbius dengan pujian-pujian manusia. Kita dianggap orang yang baik. Kita dianggap sebagai pahlawan di mata dia. Ternyata suatu saat kita menyakiti dia, wah, dia akan menyerang balik habis-habisan. Nah itu fakta, saudara. Dan tahu nggak siapa itu? Orang seperti ini adalah kita semua. Kita di mulut di gereja, kita bilang, Hosana, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan luar biasa, Raja segala raja lah, kita bilang Tuhan itu baiklah. Dengan mulut yang sama kita pun juga bisa ketika kita mengalami masalah berat, ya. Doa kita tidak dijawab, rencana kita tidak sesuai rencana kita terjadi. Kita semakin banyak masalah. Apa kita bisa dengan mulut yang sama berkata Tuhan itu baik? Belum tentu. Kita akan mencemooh Tuhan. Kita akan seperti istrinya Ayub. Udahlah, gara-gara kamu dekat sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saya semakin melayani kok semakin menderita. Wah, saudara, kita akan muncul keaslian, paradoks dalam diri kita. Akan seperti itu. Nah, kitalah orang-orang yang paling berbahaya sebenarnya, saudara. Dengan mulut yang sama, kita meninggikan Tuhan. Dengan mulut yang sama, kita juga menghina Tuhan dengan hidup kita. Dengan mulut yang sama, kita bilang Tuhan itu baik. Di mulut yang sama, kita bilang Tuhan ini gara-gara Tuhan. Kita seperti sama orang Yerusalem yang menyambut raja, minta Tuhan selamatkan saya. Tapi akhirnya apa? Kita justru menjadi pengkhianat-pengkhianat. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana cerita ini, kisah nyata ini berlanjut. Nah, ketika dengan suasana yang begitu gempar, Yesus diteriaki sebagai raja, ya saudara ya. Yesus menerima pujian itu dan dikatakan bahkan sudah memasuki Yerusalem, wah semua berteriak. Pakai daun palem, baju-baju mereka dilepasin, baju luar ya, bukan baju dalam, baju luar sebagai alas. Semua nyanyi bersama-sama, berseru, bersukacita, bergembira, saudara. Tapi ternyata di tengah-tengah kegembiraan itu, kita lihat Yesus justru mengunculkan air mata. Air mata sang raja, saudara. Kita lihat ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, saudara. Jadi di tengah gembiranya warga, masyarakat besar, justru Yesus menangis, saudara. Kenapa Yesus menangis? Ada dua alasan Yesus menangis. Dan saya mau cerita dulu, kata menangis di sini itu beda dengan menangis ketika Lazarus mati 4 hari. Kemudian Yesus menangis kan? Menangis karena Lazarus sudah mati, lalu dibangkitkan. Nah menangis yang itu menangis yang oke, biasa, sedih. Tapi kalau kata bahasa Yunani menangis itu historis. Menangis terseduh-seduh Yesus itu. Karena melihat kota Yerusalem itu. Mengapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, bahwa orang-orang Yerusalem yang akan dia datang menyelamatkan mereka, justru orang-orang yang akan memberontak dan melawan dia, yang akan menyalibkan dia, saudara. Jadi Yesus berkata, aku sedih nih. Orang-orang yang tidak tahu arti damai sejahtera. Saya datang loh mau bawa damai sejahtera. Tapi kok kalian justru menghina, mengabaikan damai sejahtera itu. Kemudian Yesus sedih mengatakan bahwa kamu kok tidak mau bertobat sih? Saya datang loh, mau selamatkan kamu nggak mau bertobat. Jadi Yesus menangis atas dosa-dosa mereka, saudara. Yang kedua, kenapa Yesus menangis? Selain menangis dosa-dosa mereka, tapi juga menangisi bahwa kota itu akan dihancurkan. Akibat dosa mereka, kota itu akan dihancurkan. Nah, fakta setelah Yesus mengucapkan kata itu, 70 tahun kemudian, abad ke-7, tahun 70, itu Kaisar Titus, ya, ini Yosefus mencatat ini, menghancurkan bait suci, kota Yerusalem dihancurkan habis-habisan, saudara. Dibakar habis-habisan. Yang tersisa apa? Tersisa hanya tembok ratapan. Itu pun tembok ratapan hanya tinggal berapa persen aja. Makanya sekarang orang Israel, Yahudi, yang masih belum percaya Yesus, yang masih menunggu Mesias, mereka masih berdoa di tembok itu kan, yang tersisa itu kan hasil dihabisi oleh Kaisar Titus sebenarnya.
Jadi Yesus sebenarnya ketika dipuji-puji, Yesus terima, tapi tengah-tengah itu Yesus tahu bahwa semua yang akan dia selamatkan, ada orang-orang yang berdosa yang tidak mau bertobat. Dia menangisi kota itu, saudara. Menangisi jiwa-jiwa itu. Jadi artinya, tangisan Yesus ada tangisan untuk jiwa kita, saudara. Nah, ini sungguh luar biasa. Inilah raja yang berbeda. Raja yang berbeda. Raja kita itu lemah lembut, ya toh, rendah hati. Raja kita mau dipuji, tapi juga siap dikhianati, saudara. Dan dia tidak marah, bahkan dia tetap mau mati. Yesus raja kita, itu raja yang menangisi jiwa kita, menangisi dosa-dosa kita, saudara. Bukannya kita sama ini, kalau ada lihat orang jatuh, kita nangis tak? Bukan, kita justru menghakimi, bahkan kita menggibahi, kita menggosipin. Kita bahkan mungkin menceritakan dengan semangat, tahu nggak si ini, dia habis jatuh dalam dosa loh. Kita menceritakan, menjejerkan. Kenapa, saudara? Karena kita senang orang jatuh, saudara. Padahal reaksi yang paling tepat ketika dengar orang jatuh adalah kita harus gentar dan takut, saudara, bahwa dosa itu memang ada. Dosa itu membahaya sekali. Dosa itu tidak jauh dengan kita dan dosa akan menyerang kita juga. Jadi ketika kita lihat orang jatuh, kita jangan justru itulah dia jatuh ya. Gara-gara dia enggak. Kita tertawa, kita senang atas kejatuhan orang. Salah tuh, saudara. Tindakan yang tepat adalah kita menangisi, takut, gentar, dan kita mau bertobat juga. Wah, ternyata gereja kita masih banyak orang yang harus bertobat. Kita menangisi, kita doain mereka, saudara. Bukan justru senang, kita gosipin, kita gibahin. Itu cara yang salah. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika melihat bahwa Yerusalem akan menghakimi dia, melihat Yerusalem akan menghancurkan dia, menyebabkan dia, Yesus menangisi dosa-dosa mereka. Itulah respon yang terbaik. Nah, karena itu, saudara, inilah paradoks Injil Kristen. Yesus datang membawa kehidupan melalui kematian. Yesus memberikan kemenangan melalui pengorbanannya. Dan sekali lagi, inilah hanya Yesus, hanya Raja Yesus yang bisa melakukan hal ini, saudara. Raja-raja lain sibuk-sibuk memperkaya diri. Raja lain sibuk memperhatikan penampilan mereka. Raja-raja dunia sedang sibuk bagaimana nama dia semakin besar. Tapi justru Tuhan Yesus adalah Raja yang terus memperhatikan jiwa kita, yang terus rendah hati datang, selalu menaung kita dan menolong kita dengan sabar, lemah lembut, bilang, ayo kamu berdosa, saya ampuni, bertobat loh, bertobat. Nah, saudara, pasca sebenarnya Jumat Agung itu Minggu Palma, di mana momen kita ingat dia memang raja, saudara. Tapi raja bukan raja yang seperti yang otoriter tadi, tapi raja yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mau dipuji juga siap dihina, tapi dia juga menangisi air mata kita dan dia justru mengasihi kita ketika kita memberontak dia. Inilah raja atas segala raja. Inilah raja yang berbeda dengan raja yang lain. Nah, pertanyaan saya, saudara, bagaimana hidup kita sekarang? Apakah kita sungguh menghayati Minggu Paskah ini dengan sungguh-sungguh mengajari bahwa saya ini berdosa, Tuhan. Saya ini banyak dosa, Tuhan. Saya mau Tuhan, dosa diampuni. Tuhan lihat, saya ini sangat berdosa. Pikiran kami, kata-kata kami, hati kami jahat, Tuhan. Kami setia melayani, tapi juga hati yang busuk. Kita perlu nangis, saudara. Kita perlu tangisi dosa kita. Kita ada orang-orang yang selama ini adalah orang yang dengan mulut yang sama muji Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita busuk. Karena itu, raja di atas segala raja. Kita mau Yesus memimpin hidup kita. Saya sedih, saudara. Orang yang pernah jatuh dalam dosa, orang yang pernah jatuh, itu ngerti anugerah. Orang yang pernah jatuh, saudara, baru bisa sadar namanya anugerah. Nah, saudara tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal, saudara tidak bisa menghargai namanya kemuliaan anugerah Tuhan tadi. Kita akan merasa orang yang paling benar, kita akan merasa orang yang paling hebat. Tapi ketika kita gagal, dan Tuhan tolong kita bertobat, Tuhan ampuni, kita akan melihat ketika orang jatuh, kita akan melihat dengan hati yang sama, bahwa orang ini juga perlu dibantu, orang ini juga perlu diselamatkan, dia kasih anugerah, saudara. Karena raja kita memang raja seperti itu, lemah lembut, dia menangisi dosa kita. Nah, di Paskah ini kita harus menangis dosa kita, bukan menangisi dosa orang lain, atau kita mentertawakan dosa orang lain. Kita harus bertobat bersama-sama. Ada 3 aplikasi singkat, saudara.
Ada 3 aplikasi singkat. Yang pertama, Yesus adalah Raja yang gelarnya tidak didasarkan pada hak konstitusionalnya, tapi Yesus sebagai Raja karena melakukan kehendak Bapa. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan semua itu karena kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua, Yesus sebagai Raja, keagungannya itu tidak didasarkan terletak pada kemegahan lahiriah, jubahnya, mahkotanya, bukan. Tapi terletak pada pelayanannya terhadap orang lain. Nah saudara, memang kalau saudara mau sungguh-sungguh menghargai Yesus sebagai Raja, ayo kita melayani orang lain. Seperti Tuhan Yesus. Yesus dia Raja, bukan terletak pada kemegahan lahiriahnya, tapi justru rendah hati mau melayani orang lain. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau melayani orang lain? Apa Bapak Ibu mau mengasihi orang lain, melayani orang lain sungguh-sungguh? Yang ketiga, Yesus ada Raja yang powernya tidak terletak pada kekuatannya, tapi terletak pada kekuatan cintanya, saudara. Kekuatan cintalah yang membuat Yesus menjadi Raja di atas segala raja. Raja yang berbeda dengan raja yang lain. Nah karena itu saudara, dia memang berbeda dari raja yang lain. Namun perbedaan itu tidak mengurangi haknya untuk menjadi raja. Bahkan perbedaan itulah yang mengukuhkan haknya untuk disebut raja di atas segala raja. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ilustrasi saya sampaikan di mana di ibu-ibu kemarin, yaitu petani dan ular. Saya pernah sampaikan di ibu-ibu. Saudara tahu ada suatu hari seorang petani yang baik, petani yang baik itu melihat seekor ular yang kedinginan, seekor ular yang kasihan, yang udah lemas gitu. Petani itu ambil ular itu, kemudian dibersihkan, dipeluk, saudara. Ketika ular itu udah mulai hangat, mulai sadar, ini dikasih minum, dikasih makan. Ular itu justru mematuk si petani. Nah, saudara, apa pelajarannya? Jangan menolong ular, bukan itu. Poinnya adalah justru kita adalah ular-ularnya, saudara. Justru kita ada ular-ularnya. Kita tidak tahu terima kasih sama Tuhan yang sudah mati buat kita, yang sudah berkorban buat kita. Justru jadi ular yang mematuk Tuhan, yang justru tidak menghargai Tuhan yang sebagai penolong kita. Kita adalah ular-ular itu, saudara. Kita selalu lupa kan? Nah karena itu mari di Minggu Paskah ini, apalagi Minggu Palma, dia ada Raja. Karena kita mau melayani dia, karena dia melayani kita juga. Kita mau mengagungkan Tuhan, karena dia mau diterima diagungkan. Tapi dia juga ada Tuhan yang siap dikhianati, karena kita juga yang mengkhianati. Dia Raja yang menangisi jiwa-jiwa, dosa-dosa kita. Kita juga perlu menangisi dosa kita dan dosa orang lain. Ketika ada yang jatuh dalam dosa, kita takut gentar, bukan senang. Kemudian kita harus ingat kasih Tuhan. Jangan jadi ular. Jangan mematok Tuhan. Mari kita melayani Tuhan sebagai Raja atas segala raja. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa. Mari saudara, saya mengajak kita untuk benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini sederhana. Tapi firman Tuhan itu berkuasa untuk menyadarkan akan dosa kita, membuka kebenaran kepada kita. Bahwa Minggu Palma justru adalah 6 hari persiapan Yesus akan mati. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan keledai. Artinya dia ada raja yang lemah lembut dan rendah hati, berbeda dengan raja-raja lain. Kemudian Yesus juga ada raja yang mau dimuliakan, tapi juga ada raja yang siap untuk dikhianati. Yesus ada raja yang menangisi juga jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa, yang tidak bertobat. Karena itu, saudara, kita mau belajar juga. Kita percaya Yesus ada Raja kita. Kita mau tunduk kepada Raja kita yang lemah lembut tadi. Kita mau mengasihi Raja kita dengan kasih yang tulus.
Karena sering kalinya kita menjadi ular-ular yang tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Kita menjadi orang-orang Yerusalem yang memuji Tuhan tapi sekaligus yang menghina Tuhan. Kita menjadi orang Yerusalem yang meninggikan Tuhan tapi juga merendahkan Tuhan. Karena itu kita mau bertobat bersama-sama, menangisi dosa-dosa kita. Jika di antara Bapak Ibu yang masih ada dosa, saya tidak tahu dosa apa yang Bapak Ibu lakukan. Tuhan itu mengasihi kita dengan tulus. Dia menangisi dosa kita, karena itu datanglah sama Tuhan. Akui dosa Bapak Ibu di depan Tuhan. Di momen Paskah ini, momen yang pas untuk mengakui dosa. Dan jangan berbuat dosa lagi, saudara. Mungkin ada dosa yang lain, saudara senang dan kejatuhan orang lain. Kita menjadi sombong. Tapi hari ini kita diingatkan untuk belajar dari Tuhan Yesus rendah hati. Bahkan mati dari salib untuk itu. Saudara, saya memberikan waktu buat Bapak Ibu berdoa sepribadi, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan ubah. Sebelum terlambat, hari ini adalah hari yang pas. Saat ini juga Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu. Yang belum percaya Yesus, buka hati Bapak Ibu untuk percaya Yesus. Bapak Ibu yang masih sombong, yang keras hati, minta Tuhan ubah, lembutkan. Bapak Ibu yang masih ada dosa, minta Tuhan ampuni. Dan berjanji sama Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Dan minta Tuhan tolong supaya kita bisa melawan dosa hari demi hari. Di antara Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan mau diampuni oleh Tuhan dan mau minta ampun sama Tuhan, silakan taruh tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Enggak usah lihat kiri kanan. Ini doa pribadi kita. Taruh dada di tangan Bapak Ibu, di dada Bapak Ibu, untuk mengakui dan kerendahan hati akan Raja kita.